Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muamalah Febrianti dengan NIM 201190050. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari lokal Panima-B. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas dari Ibu Silviana Hidayati MPD selaku dosen mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa glosarium dari buku kuliah akhlak karya dari Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC.MA. Yang pertama adalah adil. Adil tidak berat sebelah, tidak memihak. Contohnya, apabila si A tidak berpihak kepada si D, maka ia juga tidak berpihak kepada si C. Ia dapat berpihak kepada suatu kebenaran, tetapi tidak bisa sewenang-wenang ataupun semena-mena. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai ataupun sifat-sifat yang tertanam dalam diri seseorang, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Kemudian ia akan memilih apakah ia terus melakukannya ataupun meninggalkannya. Selanjutnya adalah al-akhlak al-fardiyah, adalah akhlak pribadi. Al-akhlak al-usariyah adalah akhlak berkeluarga. Al-akhlak ijmatiyah adalah akhlak bermasyarakat. Al-akhlak ad-daulah adalah akhlak bernegara. Al-akhlak diniyah adalah akhlak beragama. Amanah adalah dapat dipercaya ataupun dipercaya. Selanjutnya adalah anak. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah akidah. Akidah adalah kepercayaan dasar ataupun keyakinan pokok. Bakhil adalah seseorang yang kikir dan pelit. Berbohong adalah tidak sesuai dengan apa yang diucapinya ataupun sesuai dengan keadaannya. Sedangkan beriman adalah percaya ataupun membenarkan. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dari dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya. Contohnya yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai yang lainnya. Dakwah adalah memanggil, seruan, ajakan, ataupun mengundang kepada seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah dendam. Dendam adalah rasa marah ataupun rasa benci kepada diri seseorang. Contohnya, apabila si A melakukan kesalahan yang fatal, tetapi ia telah meminta maaf kepada si B, tetapi si B tetap merasa dendam kepada si A. Itulah yang disebut dengan dendam. Etika adalah nilai moral ataupun tingkah laku. Sedangkan etimologis adalah cabang ilmu linguistik yang mengajarkan tentang asal-usul suatu kata. Fitnah adalah perkataan bohong ataupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan gunjing adalah umpatan, dan husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Ibadah adalah perbuatan ataupun pernyataan batil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari oleh peraturan agama. Itulah yang disebut dengan ibadah. Selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh akan pendirian dan konsekuen. Selanjutnya adalah janji. Janji adalah perkataan yang mengatakan kesanggupan ataupun kesediaan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah kafir. Kafir adalah orang yang menentang atau menolak adanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuluq adalah budi pekerti, tabiat, tingkah laku ataupun perangai. Sedangkan khaliq adalah pencipta ataupun Tuhan, dan khalq adalah penciptaannya. Khianat adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam sifat tercela. Lapang dada, memberi atau menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Selanjutnya adalah mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Musahabah adalah evaluasi diri, dan pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf kepada orang lain, dan qalbu adalah hati. Selanjutnya adalah raja. Raja adalah memautkan hati kepada
sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Sedangkan riya adalah mengerjakan ibadah ataupun perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah yang disebut dengan riya. Selanjutnya adalah sabar. Sabar adalah menahan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik artinya benar atau jujur, tawadu artinya rendah hati, takabur artinya sombong. Zakat yaitu bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Itulah yang disebut dengan zakat. Baiklah, itulah beberapa glosarium yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.